Selamat sore, jumpa lagi pada KP Online Tamrin bersama saya Sandy Sopakua. Kita akan melanjutkan bacaan dengan judul Kisah Pengharapan, diambil dari buku dengan judul yang sama, ditulis oleh Ellen G. White. Untuk memulainya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan pelajaran-Mu ya Bapa. Kiranya berikan kami Roh Kudus ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti apa yang dimaksud dengan pelajaran ini dan dapat lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami, amin. Pembebasan Allah memiliki umat. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak orang yang memberontak melawan Dia. Contohnya, hanya 8 orang, Nuh dan keluarganya, masuk ke dalam bahtera yang Allah perintahkan kepada Nuh untuk membangunnya sebagai tempat perlindungan dari air bah. Henokh berjalan bersama Allah selama masa penyembahan berhala. Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke Kanaan. Keturunannya yang kemudian dikenal sebagai sebagai orang Israel, tinggal di sana sampai masa kelaparan yang membawa mereka ke Mesir, di mana mereka menjadi budak. Ini adalah kisah yang sangat ajaib. Bagaimana Allah membebaskan orang yang hidup di bawah penawanan orang Mesir lebih dari 100 tahun sebelum Kristus. Selama beberapa tahun, anak-anak Israel hidup sebagai budak bagi orang Mesir. Pada mulanya hanya beberapa keluarga yang pergi ke Mesir, tetapi kemudian bertambah berlipat ganda. Mereka dikelilingi orang yang menyembah berhala. Banyak di antara mereka kehilangan pengetahuan hukum Allah dan menyimpang dari peraturannya. Mereka bergabung dengan orang Mesir dalam menyembah matahari, bulan dan bintang, binatang-binatang dan benda-benda, hasil pekerjaan tangan manusia. Namun banyak di antara orang Ibrani ini yang kebenaran Allah pencipta langit dan bumi. Mereka merasa sangat sedih dan dengan rasa tertekan, mereka berseru kepada Tuhan dan memohon kelepasan dari penjajahan Mesir dan membawa mereka keluar dari Mesir agar terbebas dari pengaruh penyembahan kepada patung-patung dan dari pengaruh lingkungan mereka. Walaupun banyak di antara orang Israel telah dipengaruhi oleh penyembahan berhala, tetapi masih ada yang berdiri teguh dalam iman. Mereka tidak menyembunyikan iman mereka, tetapi mereka dengan berani menyatakan kepada orang Mesir bahwa mereka menyembah Allah yang hidup dan benar. Mereka menceritakan kembali bukti-bukti keberadaan dan kuasa Allah di dalam penciptaan dunia. Dengan demikian, bangsa Mesir mempunyai satu kesempatan untuk mengenal iman dan Allah orang Ibrani itu. Mereka mencoba untuk merusak kepercayaan penyembah Allah yang benar itu, dan mereka merasa jengkel karena tidak berhasil melalui perlakuan yang baik, janji-janji diberi upah, bahkan melalui tindakan kejam. Dua raja terakhir yang berkuasa atas seluruh kerajaan di Mesir memperlakukan bangsa Ibrani itu dengan kejam.
para pemimpin Israel berusaha menguatkan iman orang Israel yang mulai surut dengan mengingatkan mereka mengenai janji-janji Allah kepada Abraham dan kata-kata nubuatan Yusuf sebelum kematiannya yang meramalkan mengenai kelepasan mereka dari Mesir. Beberapa dari antara mereka ada yang mendengar dan percaya. Yang lainnya terpusat kepada keadaan mereka yang menyedihkan, yang tidak memiliki pengharapan. Firaun dengan sombong menyatakan bahwa dia sangat ingin melihat Allah mereka membebaskan mereka dari tangannya. Kata-kata ini menghancurkan harapan banyak orang Israel. Situasi itu nampaknya sesuai dengan yang raja dan para penasihatnya katakan. Mereka mengetahui bahwa mereka diberlakukan sebagai budak, dan mereka harus menerima penindasan apapun dari para mandor dan para penguasa bebankan kepada mereka. Anak-anak laki-laki mereka dikejar-kejar dan dibunuh. Kehidupan mereka sendiri merupakan satu beban. Namun mereka masih mempercayai dan beribadah hanya kepada Allah yang di surga. Kemudian mereka membandingkan keadaan mereka dengan orang Mesir yang tidak percaya sama sekali kepada Allah yang hidup, yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan dan memusnahkan itu. Beberapa dari mereka menyembah patung dari patung-patung dari kayu atau batu. Sementara yang lain memilih menyembah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan mereka hidup dalam kemakmuran dan kaya. Beberapa dari orang Ibrani itu membayangkan bahwa seandainya Allah dari segala Allah itu tidak meninggalkan mereka sebagai budak bangsa penyembah berhala. Telah tiba saatnya bagi Allah untuk menjawab doa-doa orang yang tertindas itu dan membawa mereka keluar dari Mesir dengan pertunjukan kuasanya. Dengan maksud, orang Mesir harus ketahui bahwa Allah orang Ibrani yang telah mereka hina adalah Allah di atas segala Allah. Allah akan meninggikan namanya sendiri, agar semua bangsa akan mendengar segala sesuatu tentang kuasanya dan merasa gentar atas perbuatannya yang besar, sehingga umatnya oleh menyaksikan jalannya yang ajaib akan berbalik dari penyembahan kepada penyembahan sejati kepadanya. Dalam membebaskan bangsa Israel dan Mesir, Allah dengan pasti memperlihatkan kepada bangsa Mesir anugerahnya kepada umatnya. Pada saat Firaun menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap semua yang sudah dilakukan, Allah melaksanakan hukuman kepadanya, agar dia mengetahui kuasa Allah yang besar melalui pengalaman mereka yang menyedihkan. Dia akan memberikan kepada semua bangsa bukti-bukti yang jelas dan tidak dapat disangkal mengenai kuasa ilahi dan keadilannya, supaya namanya dinyatakan di seluruh dunia. Allah bermaksud bahwa dengan pertunjukan kuasanya itu, Ia akan menguatkan iman umatnya, agar dengan demikian semua keturunan mereka akan beribadah kepadanya yang telah melakukan perbuatan ajaib bagi mereka.
Setelah perintah Firaun yang memaksa mereka untuk membuat batu bata tanpa diberi jerami, Musa menyatakan kepadanya bahwa Allah yang dia pura-pura tidak kenal akan memaksa dia untuk menyerah kepada tuntutannya dan mengetahui kekuasaannya sebagai penguasa tertinggi. Baik, demikianlah akhir dari pelajaran kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mempelajari sebagian firman-Mu ya Bapa. Berkatilah dengan firman ini kami dapat lebih mengerti tentang-Mu ya Bapa, dapat lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.